uh, akan bahas model linier, ya, model linier yang melibatkan 3 faktor. Sebut saja faktornya A, B, dan C. Ya, faktor atau perlakuan. Jadi faktor itu sebagai kadang-kadang interchange, jadi saling tukarkan terminologinya dengan perlakuan. Dari perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Katakanlah begitu ya. Nah, perlakuan A ini kategorinya atau tarafnya ada 3. Katakanlah ada 3. Perlakuan B ada 2, dan perlakuan C ada 3. Sehingga jadi kombinasi silang. Jadi kombinasi perlakuan, yaitu hasil penyilangan dari taraf-taraf faktor yang ada ini. Sehingga kita punya sebanyak 3 kali 2 kali 3. Sebanyak 18 kombinasi perlakuan. Jadi A-nya A1, sebut saja A1, A2, A3. B-nya B1, B2. C-nya C1, C2, C3. Jadi kombinasinya diantaranya ada A1, B1, C1, A1, B1, C2, dan seterusnya. Sementara di sini ada informasi, ada ulangannya. Artinya setiap kombinasi perlakuan itu ada 2 pengamatan. Jadi A1, B1, C1-nya ada 2. Demikian juga kombinasi perlakuan yang lain. Sehingga kita punya selain 18 kombinasi perlakuan yang masing-masing diulang 2 itu berarti ada 36 pengamatan. Ya. 36 pengamatan. Di dalam merancang percobaan, bahwa analisis dan nama model itu diantaranya sangat dipengaruhi bagaimana kombinasi-kombinasi perlakuan itu diacak di dalam apa yang disebut unit-unit percobaan. Ya. Oke. Yang pertama di sini, kalau kita lihat nama dari lembarnya ini, nama dari sheet-nya ini adalah faktorial ABC, jadi percobaan berfaktor 3 perlakuan atau 3 faktor ABC, ya, dalam rancangan acak lengkap. Nah, dalam rancangan acak lengkap, kita berasumsi bahwa ke-36 kombinasi perlakuan ini harus dialokasikan ke satuan-satuan percobaan yang kondisinya harus sehomogen mungkin. Kata sehomogen mungkin itu, kalau homogen persis itu tentu tidak bisa. Kita harus mengusahakan itu hampir mendekati homogen, gitu ya. Oke, jadi katakanlah kita mendapatkan atau memperoleh ke-36 satuan percobaan yang homogen. Seandainya ini ke bawah diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, di sini 7, 8, sampai 12, dan seterusnya bisa sampai 36. Boleh penomorannya ke kanan, boleh, nggak harus ke bawah. Andaikan ini adalah apa yang kita sebut dengan layout lapangan. Awalnya tidak ada huruf-huruf ini awalnya. Jadi bagaimana perlakuan-perlakuan atau kombinasi perlakuan itu dialokasikan ke sel-sel di sini. Ya. Nah, itu yang disebut dengan pengacakan. Jadi pengacakan pengacakan perlakuan ke satuan percobaan itu juga menentukan nama dari model. Oke? Jadi anggaplah kita sudah disediakan atau tersedia 36 satuan percobaan yang homogen yang di sini, ya. Berarti kita perlu membuat tabel bilangan acak. Ini tabel ini acak, ya. Cara mengacaknya kalau kita lihat, kalau kita klik di sini, klik ini, kalau kita lihat, kalau pakai window itu tekan F2. Tekan F2, itu sama dengan run kurung buka kurung tutup, ya. Nah, fungsi ini menghasilkan sebuah bilangan di antara 0 dan 1. Nah, kemudian kita kopikan sebanyak 36 tentunya. 36 gini, 6 ke bawah, 6 ke samping. Nah, jadi kita punya 36 bilangan acak. Kita mau urutkan.
Kita mengurutkan. Jadi 0,6961 ini di dalam urutan ke-36 bilangan ini, dia posisi berapa? Gitu ya. Seandainya dia kalau kita lihat ya, berarti kalau kita lihat kalau di sini hasilnya A3B1C1, A3B1C1 itu kalau kita lihat ke bawah, A3B1C1 itu kalau nggak 25 ya 26. Kalau nggak ini urutan 25 bisa jadi 26. Karena setelah di sini digantikan dengan peringkatnya, diterjemahkan urutan 26 itu perlakuannya apa. Nah, kemudian ditempatkan di sini. Jadi kalau ini kita lihat ya, fungsinya, ini fungsinya ya. Oke, kalau kita lihat begini. Oke. Nah, ini bunyinya VLOOKUP. Lookup itu mencari di tabel. Ya. Mencari di tabel apa? Tabel faktorial RAL acak alokasi. Faktorial RAL acak alokasi itu ini, ya. Ya, ini. Yang ungu ini. Nah, yang dicari berapa? Oh, yang dicari itu sebuah bilangan. Pokoknya nilainya di antara 1 sampai 36 ini. Dari mana menghasilkannya ini? Ya, nih, E8 ini, ya ini rank AVG, rank average, itu kan sebetulnya digunakan untuk mengantisipasi kalau ada rank yang sama persis. Tapi ini sebilangan ini peluang untuk sama nilainya itu mungkin sangat kecil atau bisa dibilang 0. Ya. Nah, E8 ini E8 ya, relatif terhadap E8 sampai J31, J13, sorry, E8, ya dolar E8 ini dikunci ya, sampai dolar J, dolar 13 ini. Jadi, nilai ini itu berapa? Rank E8 terhadap keseluruhan itu berapa? Ya. 1 itu kalau urutannya, perankingannya naik dari kecil ke besar. Nah, jadi ini menghasilkan sebuah bilangan yang nanti digunakan untuk membaca tabel faktorial acak di sini ya. Nilainya berapa terserah, nanti tergantung dia nanti tadi kan sudah kita lihat kalau nggak 25 26 gitu ya. Ya. Nah, kemudian dibaca di tabel faktorial acak alokasi ini pada kolom keduanya. Kolom keduanya menghasilkan ya. Ternyata menghasilkan A3B1C1 ya. Nah, ini cara mengacaknya. Oke. Nah, cara mengacak ini kan pada saat ini bilangan yang muncul itu ini ya. Kalau mau melakukan simulasi ya, letakkan kursor di sembarang tempat sel kosong ini, tekan Ctrl copy atau Ctrl C ini ya. Kemudian tekan Ctrl V, paste ya. Nah, itu bilangannya berubah, di sini berubah kan? Berubah sehingga di sini juga berubah. Oke. Nah, ini pengacaannya. Ya, pengacakan kalau kita bicara namanya faktorial ABC dalam rancangan acak lengkap ya. Jadi di sini setiap kombinasi perlakuan ini muncul 2 kali. Misalnya ini A3B2C1. A3B2C1 itu hanya ada 2, satu di sini, satunya coba tempat lain, A3B2C1 ya. A3B2 1 ya. Mana? 3 B2 1. Nah, ini ya, selain di sini dari sini gitu. Nah, jadi itu apa namanya, bagaimana cara mengacak. Kalau cara mengacaknya seperti ini ya. Jadi perlakuan ini, kombinasi perlakuan ini dialokasikan ya secara menyeluruh, secara lengkap ke dalam unit-unit percobaan yang semuanya homogen. Ya. Nah, ini yang disebut dengan model rancangan acak lengkap. Model faktorial atau percobaan berfaktor ABC dalam rancangan acak lengkap. Nah, jadi yang ada di sana, ada dalam model itu, kalau ini sayangnya tidak saya berikan indeks ya, saya berikan indeks. Indeks yang pertama, misalnya
A itu menggunakan I, B ini menggunakan J, C ini menggunakan K, ulangannya menggunakan L ya. Jadi Y ini indeksnya Y subscript I, J, K, L gitu. Ya. Jadi ini adalah respon apa yang kita amati, ya, pengamatan ke L. Ya, L-nya 1 atau 2, ya, karena ulangannya cuma 2. Yang memperoleh perlakuan A faktor ke I, perlakuan B faktor ke J, perlakuan ke C faktor K, sorry. Nah, tergantung I, J, K-nya berapa. Misalnya kalau A1, B1, C1 ya, misalnya Y subscript 1112, berarti ulangan kedua faktor A taraf ke 1, faktor B taraf ke 1, faktor C taraf ke 1. Nah, ini rata-rata umum tidak ada indeksnya. Alfa ini untuk A, ya. Jadi alfa I, beta J, psi itu untuk C, menggantikan C ini, jadi A, B, C. Kemudian ada diasumsikan ada interaksi antara faktor ini, karena perubahan faktor itu salah satu tujuannya adalah untuk mencari interaksi. A dengan B, A dengan C, B dengan C, A, B, C. Ini interaksinya. Jadi A, B, C sering disebut dengan pengaruh utama. Pengaruh utama A, pengaruh utama B, pengaruh utama C. Di sini ya, bagian komponen ini sering disebut dengan pengaruh utamanya. Bagian ini bagian interaksinya. Interaksi 2 faktor, interaksi 3 faktor. Ya. Jadi mulai dari alfa sampai interaksi 3 faktor ini sebetulnya adalah breakdown, jadi pemilah-pilahan dari apa yang disebut dengan perlakuan. Ya. Perlakuan, karena perlakuan ini semuanya ada 3 kali 2 kali 3. Ada sebanyak 18. Dan 18 itu komponennya di breakdown menjadi ini, alfanya, pengaruh A, pengaruh B, pengaruh C, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita bicara pengacakannya dulu ya. Nah, jadi kalau ada seseorang yang mau meneliti, misalnya mau merancang percobaan dengan informasi bahwa perlakuannya seperti ini, A, ada 3 taraf, B, 2 taraf, C, 3 taraf. Tarafnya secara umum bisa diganti ya. Yang jelas A, B, C. Kemudian ulangannya. Nah, dan apabila mekanisme pengacakannya dilakukan seperti ini, maka modelnya adalah, jadi model rancangannya adalah percobaan berfaktor atau faktorial A, B, C dalam rancangan acak lengkap. Ya. Oke. Oke. Teladannya menyusul. Pertama, tahap bagaimana kondisi seperti ini kalau dilakukan dengan kondisi yang berbeda. Ini pertama dalam rancangan acak lengkap ya, artinya unit percobaannya semuanya homogen. Nah, bagaimana apabila dalam penelitian itu susah untuk mendapatkan ke-36 unit percobaan yang homogen? Susah nih. Bisanya hanya sampai 18. Hanya 18. Jadi satu lokasi percobaan atau unit percobaan yang homogen itu hanya bisa 18. Berarti harus ada unit percobaan lain yang jumlahnya juga 18. Nah, di mana unit percobaan yang 18 yang lainnya itu homogen. Tapi kehomogenan yang kondisi yang pertama dan yang kedua itu tidak harus sama. Ya. Nah, itu apa yang disebut dengan kondisi lapangan yang disebut kelompok ya, kelompok. Ya, jadi kelompoknya, satu kelompok itu hanya bisa digunakan secara teori itu 18 percobaan. Nah, di mana kita tahu berarti masing-masing kelompok ini karena kombinasi perlakuan ini juga 18. Ini jadi satu kelompok itu juga bisa diartikan sebagai satu ulangan. Satu ulangan penelitian yang lengkap.
Jadi kelompok ini lengkap. Karena apa? Karena setiap kombinasi perlakuan yang kita gunakan, setiap kombinasi perlakuan yang kita gunakan itu ada di sini. Ada di sini. Mau A1, B1. Makanya di sini tabelnya agak lain, hanya sampai 18. Kalau yang di RAL ini sampai 36. Sampai 36 ya. Di sini yang di RAKL ini, rancangan acak kelompok lengkap ini hanya sampai 18. Jadi menabelkan semua kombinasi perlakuan-perlakuan yang ada. Ya. Jadi A-nya sampai 3, A1, A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3. Ya. Jadi cara menyusunnya seperti ini biar gampang. Nah, kemudian hanya saja pengacakannya dilakukan pada tiap kelompok. Jadi di sini kita buat 18 bilangan acak. 18 bilangan acak yang terkecil mana misalnya. Jadi A1, B1, C1 itu akan ditempatkan di mana gitu ya. Itu sangat tergantung. Nah, ini kalau kita lihat pada saat ini bilangan terkecilnya ini nih 0,0797 ya. Jadi 0,0797 ini kalau di ranking pada array ini itu terkecil ya, terkecil pertama ini ya pada saat ini. Oh, karena satu maka satu itu A1 B1 C1, maka pada posisi ini ditempatkanlah A1 B1 C1 ya. Yang terbesar tentunya A3 B2 C3. A3 B2 C3 itu di sini 0,8512. Ini kalau dibandingkan dengan yang lain ini terbesar, paling besar. 8512. 8512 ini ranknya 18. 18 kalau kita lihat di sini A3 B2 C3 berarti ditempatkanlah A3 B2 C3 di sini. Nah, begitu seterusnya caranya ya. Ini untuk perlakuan hasil kombinasi silang ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 diacak lagi, ya, diacak lagi dengan cara yang sama, dengan bilangan acak yang berbeda tentunya. Ya. Agar apa? Jadi pengacakan ini tujuannya apa? Jadi nggak ada pilih kasih di sini itu perlakuan yang mana, di sini perlakuan yang mana gitu. Ya. Jadi setiap kombinasi perlakuan itu bisa saja akan teralokasi di salah satu dari 18 unit percobaan yang homogen pada tiap kelompoknya. Ya, itu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi modelnya agak berubah. Modelnya kalau kita bandingkan di sini dengan percobaan per faktor dalam rancangan acak lengkap tadi, ini karena kondisi unit percobaannya dan pengacakannya, ini ada beda. Di sini ada tambahan. Selain pengaruh A, B, C tadi, ini pengaruh utama A, B, C, dan interaksi dua faktor dan 3 faktor, ada pengaruh lokasi. Ada pengaruh lokasi. Jangan-jangan lokasi 1 dan lokasi 2 ini, ya kan, bisa mempengaruhi hasil, kan begitu. Pengaruh pasti ada, tapi pengaruhnya signifikan apa enggak? Nah, tentunya hal yang beginian ini, kalau penelitiannya merupakan penelitian awal, belum pernah bahwa unit percobaan yang ada seperti ini digunakan sebagai lokasi, nggak masalah, lokasi juga diuji, atau kelompok ini juga diuji boleh. Tapi kalau lokasi yang digunakan untuk meneliti itu memang sudah pernah dipakai orang dan hasilnya signifikan, biasanya yang kita uji adalah memang pengaruh perlakuannya saja. Jadi gamma ini pengaruh kelompok ya. Ini pengaruh kelompok, tambahannya. Oke, 2 ya. Jadi kondisi yang sama ini sudah dua model ya, 2 model. Jadi komponennya juga berbeda, ini komponennya berbeda. Oke ya. Yang ketiga. Ingat ya. Ini yang saya jelaskan baru pengacakannya yang akan menentukan modelnya, namanya apa, dan nanti juga akan menentukan analisisnya. Ya. Yang ketiga, kalau pengacakannya begini, pengacakannya ya. Nah, kondisinya sama, 3232 saja, ya 3232. Nah, di sini tetap saja yang harus digunakan, yang harus disediakan tetap 36 unit percobaan. Nah, hanya saja ini cara pengacakannya lain.
Ada pengacakannya lain ya. Bahwa yang pertama, ini kondisinya mirip seperti ini. Tersedia 18 unit percobaan yang homogen. Di 18 di sini dan 18 di tempat lain. Atau seperti kelompok ya. Seperti kelompok. Nah, yang membedakan adalah bagaimana cara mengacak. Ya. Ke-18 satuan percobaan ya, yang homogen ini, ke-18 satuan percobaan yang homogen ini, pertama, kalau kita memperhatikan faktor A yang terlebih dahulu diacak, nih, A itu kita kenal dengan A1, A2, A3. Ya, A1, A2, A3. Ini tarafnya. Karena A-nya di sini informasinya tarafnya 3. Ya, tarafnya 3. Nah, kemudian yang kita, jadi A1, A2, A3 ini kita acak terlebih dahulu. Kita mau tempatkan di mana. Jadi, ke-18 satuan percobaan tadi dibagi 3 dulu. Dibagi 3 di sini tentunya ada 6, di sini ada 6, di sini ada 6. Jadi masing-masing kuning, hijau, dan biru itu masing-masing 6. Jadi yang diacak itu nanti A1, A2, A3 itu yang mana? Apakah A1 di kuning, di hijau, di biru? Ini ya, nah, ini simulasinya. Jadi kalau ini caranya sama sih sebetulnya, nanti bisa dipelajari sendiri kalau dibongkar Excel-nya ini ya. Jadi kalau kita tekan Ctrl copy, kemudian Ctrl V di sini, ya, Ctrl V di sini, ya, Ctrl V ya. Ini letak A1, A2, A3 itu tergantung bilangan ini. Karena bilangan ini acak, ya. Oke, coba kalau perhatikan, ini kan berubah terus itu kan. Tapi jelas tidak mungkin A1-nya ada 2, A2-nya atau A3-nya 2 dan sebagainya. Jadi di sini untuk menentukan oke, yang kalau pada saat ini A3 ini hijau. Jadi di sini diawali dengan A3, A3 ya kan? Kemudian pada masing-masing kuning, hijau, dan biru ini tahap keduanya adalah mengacak kombinasi perlakuan yang lain yang bukan A, yaitu B dan C. B dan C ini digabung dulu ya, B1 C1 dan sebagainya karena kemungkinannya ada 6 ya. B-nya 2, C-nya 3 dan 6 kan. Nah, kita buat bilangan acak ini. Yang pertama ini untuk nanti dikombinasikan dengan A1, yang kedua ini dengan yang di sini yang hijau bukan A1, dengan yang kuning, yang di sini dengan yang biru. Karena tergantung kuning, hijau, biru itu sangat tergantung di sini, pengacakan di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat pengacakan ini kita simulasikan, ini Ctrl C, Ctrl V begini, ini berubah terus, ya, berubah terus. Nah, ini baru satu ulangan, Harus bikin karena 36 toh, ini kan baru 18, kita juga harus bikin di sini. Nah, pengacakan di sini juga mana yang kuning, hijau, biru itu sangat tergantung bilangan acak di sini. Nah, ini kebetulan saja di sini A3, di sini juga A3, ya. Sedang di sini A2, di sini A1, ya, baliknya. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke. Nah, setelah itu, nah, jadi di sini ada tambahan komponen lagi, ya. Yang pertama, komponen dari model ya, komponen dari modelnya itu, oke, saya perbesar nih ya. Komponen pengaruh perlakuan utamanya itu A, B, C, jadi alfa, beta, psi, alfa beta, beta psi, alfa beta psi. AB, AC, BC, ABC ya. Oke. Tadi sudah ada ini pengaruh kelompok atau pengaruh ulangan. Pengaruh ulangan ya. Nah, di sini karena setiap kelompok itu dilakukan pengacaan A terlebih dahulu. A ditempatkan terlebih dahulu di sini. Maka akan ada interaksi antara kelompok dengan A. Ya, kelompok dengan A ini, interaksi ini, ya. Padahal kan interaksi yang kita, ini juga interaksi kan. Tapi interaksi ini sering disebut dengan galat peta utama. Jadi galat peta utama itu
adalah sebetulnya interaksi antara kelompok atau ulangan ya, dengan pengaruh yang dialokasikan di sana. Ya. Kebetulan yang dialokasikan alfa ya. Kalau beta ya di sini gamma beta gitu ya. Nah, ini tergantung ininya. Ini cuman bentuk umumnya begini. Jadi ini modelnya. Dan analisisnya beda ya, analisisnya beda. Jadi ini yang disebut dengan split plot. Jadi plotnya di split. Ya, plotnya, jadi kelompoknya itu dipisahkan dulu. Ya. Jadi kelompoknya dipisahkan dulu. Gini. Nah ini. Jadi setiap ulangan dipisahkan di split dulu. Split jadi berapa? Tergantung. Yang mana yang mau diletakkan peta utama? Oh, di sini yang diletakkan peta utama itu kelihatan nih. Ya kelihatan di sini A-nya, karena di sini A3 semua. Ya. Di sini A1 semua, di sini A2 semua. Jadi yang diletakkan pada peta utama adalah faktor A. Setiap peta utama ini dibagi lagi menjadi berapa? Tergantung. BC-nya karena B-nya 2, C-nya 3 dibagi 6. Ini yang disebut dengan sub ya atau anak peta, subpeta atau anak peta. Jadi yang berada pada anak peta adalah kombinasi antara B dan C. Kombinasi BC ya. Mau ada sini. B2, B-nya ada 2, C-nya 3, jadi ada 6 ya. Dan di sini pasti dia didahului dengan A yang sama, juga yang biru. Di ulangan berbeda juga begitu. Nah, ini yang disebut dengan split plot ya. Split plot dengan perlakuan yang ada pada peta utama itu A. Makanya saya namakan splitnya A, plotnya BC. Ya. Modelnya seperti tadi, ya, seperti yang saya sampaikan. Nah tadi, ini ya, modelnya ini 3, berarti sudah ada 3. Sudah ada 3 model dengan kondisi percobaan 3 faktor seperti itu. Yang keempat ya. Nah, yang keempat ini yang dialokasikan terlebih dahulu adalah kombinasi AB. Kombinasi AB. Jadi karena A-nya ada 2, ada 3, B-nya ada 2, maka kita punya A1B1, A1B2, A2B1 dan seterusnya. Ada 6 nih. Jadi peta utamanya ini yang isinya, satu ulangan ini yang isinya 18 itu dibagi 6 dulu. Dibagi 6. Ya, sebagai peta utama. Nah, yang ada 6 warna yang berbeda ini. Ya. Nah, di sini kita acak, bagaimana kita mengacak supaya menghasilkan salah satu ini. Salah satu yang ada di sini tadi sebagai peta utama. Apa A1B1, A1B2, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini A-nya sama, B-nya sama nih, AB-nya sama ya. Di sini A1B2, di sini A1B1 semua dan sebagainya. Berarti yang sebagai peta utama di sini adalah kombinasi AB. Sedang anak petanya C, ya, anak petanya C. Dan pengacakan ini juga dilakukan dengan cara yang sama untuk ulangan yang kedua. Kalau ulangannya lebih dari 2 ya harus dilakukan dengan cara yang sama seperti itu. Ya, seperti ini cara ngacaknya. Oke. Nah, saya lagi, modelnya bagaimana? Modelnya, ya, karena yang ada di, ini kebetulan belum saya ganti dengan notasi huruf Yunani, ya. Nah, ini pengaruh ulangan, ulangan, AB, ini AB pengaruh, ini perlakuan, ini faktor A, B, C ya. Pengaruh utama A, pengaruh utama B, pengaruh utama C. Ini interaksi. Nah, di sini karena AB dia harus ada interaksi dan diletakkan di dalam peta utama, dia termasuk AB-nya di sini ya. Sedang di sini ada C-nya di anak peta, C, AC, BC, jadi interaksinya di sini ya. Nah, karena kombinasi AB yang ditempatkan pada peta utama, jadi susunannya di sini, galat peta utamanya
galat peta utama ini sebetulnya adalah interaksi antara U dan interaksi AB ini. Jadi GPU ini, galat peta utama ini sebetulnya adalah ulangan, interaksi ulangan dan dengan interaksi AB ini, jadi UAB ini. Ya. Oke, jadi yang seperti ini masih split plot. Jadi ini galat peta utama, ini galat anak peta. Tapi yang berada di dalam peta utama ini adalah interaksi AB. Jadi perlakuan A dan B, yang untuk faktor A dan B. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini model yang keempat. Ya, model yang keempat beda. Ya. Dan yang terakhir itu apa yang dimaksud dengan split plot. Nah, jadi yang pertama nih, ya. Kita acak dulu A-nya. Jadi satu ulangan atau satu kelompok itu dibagi menjadi 3 saja. A, B, C. A1, A2, A3. Ya ini, ya. A1, A2, A3. Di sini kebetulan saat ini A1 di biru semua. A2 di kuning semua, A3 di hijau muda semua. Ini kalau saya tekan kontrol copy kontrol ini sudah berubah, ya kan? Sudah berubah ini. Nah, sudah berubah ya. Nah, yang kedua nih. Setelah A diacak, kemudian B-nya diacak. Oke, yang kuning A1 nih. Kuning ini kan ada kuning yang di sini dan kuning di sini. Kebetulan di sini B1 nih, di sini B2. Nah, ini B1, ini B2. Ini B1, ini B2 kebetulan ya. Nah, tapi dalam hal pengacakan lain, bisa saja ada B2 dan B1-nya bertukar. Ini misalnya, B2-nya di sini, B1-nya di sini. Ini B2-nya di sini, B1-nya di sini. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan A1 dan kombinasi A1, B1 atau A1, B2, di masing-masing ini diacak C-nya. Jadi pengacakannya bertahap. Oke, ini A1, B1, C1 di sini, C2 di sini, C3 di sini. Ini C1-nya di tengah, C2-nya di bawah, C3-nya di atas, kan gitu. Nah, jadi pengacakannya bertahap. Nah, ini baru satu ulangan. Nah, kita harus membuat seperti ini, ya, untuk ulangan yang kedua. Nah, atau kalau katakanlah begini, ya, sebut pakai aja ini ya. Ini kan, oke, tekan berhenti gitu kan. Nah, oke, udah berhenti kan, berarti ini yang pertama. Yang kedua, dengan cara yang sama, kita tekan berhenti. Nah, kan pengacakannya seperti itu. Nah, karena pengacakannya bertahap A dulu, salah satu faktor dulu, kemudian faktor yang lain, itu split, di-split nih, split, di-split lagi. Ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan split plot. Jadi rancangan itu namanya rancangan split plot. Jadi modelnya ya beda lagi, ya. Entah saya tulis atau belum. Jadi kalau bisa jadi belum saya tulis di sini, ya. Oke. Jadi nggak masalah ya. Nah, oke. Nah, ini modelnya ini. Jadi galatnya ada 3. Yang pertama saya besarkan dulu. Nah, yang pertama komponennya ya, ini komponen ulangan atau kelompok. Ini rata-rata umum, M itu rata-rata umum. Ini faktor utama A. Nah, karena A ditempatkan di pertama kali, maka ada interaksi antara kelompok dan A itu yang disebut dengan galat peta utama. Nah, setelah pengacakan A selesai, diacak lagi B-nya di dalam A ini, di dalam tiap-tiap A ini. Nah, tentunya dengan menggabungkan, dengan menambahkan faktor B dalam A ini, ada interaksi. Ya. Nah, di sana ada yang namanya galat anak peta. Ini sebagai interaksi antara U ini dengan AB. Ya. Dan seterusnya. Oke, kemudian baru diacak C-nya, makanya komponen C, AC, BC, ABC semua ada di anak-anak peta ini. Jadi ini sering disebut dengan galat peta utama, galat anak peta, ini galat anak-anak peta atau galat percobaan. Yang paling belakang ini galat percobaan namanya. Oke, jadi dengan kondisi seperti tadi, ini kalau cara mengacaknya berbeda,
Itu nama rancangannya juga beda. Analisisnya juga beda. Makanya perlu bagaimana memahami bagaimana nama rancangan dan analisis itu, ya, perlu dilihat bagaimana cara mengajak perlakuan ini atau kombinasi perlakuan ini ke dalam satuan-satuan percobaan. Oke? Oke. Nah, sekarang ke tahap bagaimana menganalisis ini. Ya. Andaikan datanya ini, kita berikan data seperti ini ya. Ini data hipotetik. Data hipotetik. Oke. Ini kalau pakai Excel cara menyusunnya seperti ini. Kalau pakai Excel, ini kan kita kan harus belajar yang susahnya dulu. Jangan belajar langsung gampangnya. Nanti juga nggak gampang juga sih, karena kita belajarnya agak mendekati kayak teorinya begitu. Ya. Oke ya, cara nyusunnya begini. Faktor A, B, C, respon. Ya. Kemudian ini nomornya, nomor root. Ini sesuai dengan tadi. Jadi ada 36. Ada 36 pengamatan. Kalau A1, B1, C1, yang pertama responnya 105,45. A1, B1, C1, yang kedua 127. Jadi kan ini sudah ada ulangannya 2. 111 itu diulang 2 kali. Kalau 112, A-nya 1, ini faktor A1, faktor B1, faktor C2, itu nilai responnya ini. Ini kira-kira begini. Ini Y ini, apa yang kita amati ini dipengaruhi oleh A, B, dan C, gitu ya. Hanya taraf A, B, C ini dibuat kode di sini. Ini kode. Ya, kode. Bisa saja misalnya kalau ini misalnya pemupukan, 1 itu misalnya tidak diberi pupuk A. Nah, 2 diberi pupuk A kalau konversinya 100 kg per hektar, misalnya gitu. 3, 200 kg per hektar, misalnya gitu. Ini kode, jadi kodenya gitu. Demikian juga B dan C seperti itu, misalnya. Jadi ini data hipotetik. Ya. Nah, dengan cara menyusun seperti ini, kita dienakan. Bagaimana kalau kita ini, jadi bagusnya ini kita beri array. Ya. Kita beri array namanya, di sini namanya apa nih? Ya. Faktor A. Ya. Ini faktor A. Ya. Kemudian yang di sini, yang di sini kita beri nama faktor B, ya. Faktor B, kalau ini dilihat sebelah kirinya ini muncul faktor B. Dan ini tentunya juga faktor C. Jadi dalam satu file, dalam satu sheet atau satu file, mungkin beberapa sheet, jangan menggunakan nama yang sama. Jadi nama itu harus unik, menunjukkan apa. Ini respon misalnya, ini saya beri nama respon, kalau nggak salah. Respon ya. Nah, tujuannya apa kalau seperti itu? Nah, di dalam menganalisis secara manual dengan menggunakan Excel, kita perlu jumlah-jumlah. Jadi begini misalnya, kita perlu, oke, kalau begitu taraf A1 itu totalnya berapa? Kan yang jelas bahwa jumlah respon ini, jumlah semua respon ini ya, kalau kita lihat ini jumlah semua respon ya, ini sum respon, itu harus sama dengan, ini digunakan sebagai acuan, harus diikuti sebagai, kalau ini kita jumlahkan faktor A ini jumlahnya harus sama dengan itu. Jumlahnya sama dengan 6535 tadi. Ya. Jadi A1, A2, A3 jumlahnya harus sama dengan 6535. Bisa dia di sini bawah ini ya. Nah, kemudian B-nya juga gitu, C-nya juga begitu, dan seterusnya. Semuanya jumlahnya harus sama dengan 6535 itu. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat di sini. Kita menggunakan sum ifs. Ya. Sum, tapi ifs. Ya. Jumlah bersyarat. Jadi, ini kodenya, ini caranya. Sum ifs, yang dijumlahkan tadi, vektor respon tadi, array namanya respon, ya. Ya. Ifs-nya apa? Ifs-nya itu kita lihat di array faktor A. Faktor A itu isinya kalau nggak 1, 2, 3. Nah, ini yang 1.
Oh, kalau faktor A-nya 1, nilainya total jumlahnya itu 1872, sekian. Ya. Ini dengan cara yang sama, kopikan saja di bawahnya. Ya. Nah, kalau B, ya digantikan yang faktor A tadi diganti formulanya dengan faktor B. Kan begitu. Jumlah respon. Ya. Nah, gitu ya. Demikian juga yang C. Demikian juga yang C ya, dengan cara yang sama. Nanti saya lihat. Nah kalau interaksi ya, ini ada dua kolom. Ini kolom untuk A, ini untuk B. Kalau kita mau mencari jumlah subtotal dari A1, B1, A1, B2, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan sum ifs, kita bisa menghitung ini sum ifs yang di jumlah array apa? Respon. Yang dicari datanya di array respon. Kalau A-nya 1, B-nya 1, maka jumlahnya 862. Kalau A-nya 3, B-nya 1, 1198, sekian. Dan jumlah ini sama dengan 6355,33 kalau dibulatkan 2 desimal. Nah, gitu. Jadi cara mencarinya itu. Oke. Yang ABC sama aja. Yang ABC 3 untuk 3 data sama saja, ya. Mana 3 datanya? Oke. Nih. Ini BC, ini ABC ya, ini sama saja. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, kita beri nama ini. Kita beri nama dari hasil subtotal ini. Namanya di sini misalnya utama A. Karena kita nanti akan gunakan untuk mencari jumlah kuadrat faktor utama A. Ya. Yang di sini kita beri nama array, yang di sini kita beri nama utama B, ya. Yang sendiri-sendiri ini C juga utama C, ya. Nah, kemudian kalau interaksi kita beri nama interaksi. Misalnya interaksi AC ini, ya. A-nya ada 3, B-nya ada C-nya ada 3, jadi ada 9 di sini. Nah, ada 9 item di sini, kita beri nama interaksi AC, sorry. Ada batal. Oke. Untuk apa? Untuk mencari apa yang disebut dengan jumlah kuadrat dalam tabel ANOVA. Kita di sebelah sini ada tabel ANOVA nih. Nah, dalam tabel ANOVA yang perlu diketahui adalah begini. Oke. Apa saja yang masuk dalam sumber keragaman di sini? Ya, tergantung modelnya. Ini model faktorial ABC dalam RAL. Ya. Faktorial ABC dalam RAL. Berarti modelnya adalah Y sama dengan mu, ya. Ini rata-rata umum. Nah, yang ada di bawah kolom sumber keragaman itu yang ini, yang ada indeksnya. Ini kebetulan indeksnya nggak saya tulis seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi pengaruh A, pengaruh B, pengaruh C, pengaruh interaksi AB, AC, BC, ABC, ya. Itu yang ada. Kemudian galat, ya. Di bawahnya lagi biasanya total terkoreksi. Terkoreksi itu karena rata-rata si mu ini pindah ke sebelah kiri sama dengan. Nah, ya. Jadi ini ada A, B, C, AB, AC, BC, ABC, galat total. Totalnya ada di sini. Total terkoreksi sebetulnya ini ya. Kalau untuk nambahin boleh terkoreksinya. Nah, sehingga karena total terkoreksi, maka cara mencari jumlah derajat bebas, sorry, ini kolom derajat bebas ya. dB derajat bebas. Derajat bebas itu apa? Sebuah bilangan umumnya bulat, tapi tidak harus selalu bulat ya. Umumnya bulat yang menunjukkan bahwa merupakan banyaknya data dikurang banyak parameter yang diestimasi. Ini estimasi parameter yang diestimasinya itu mu ya. Oke. Banyaknya data 36. 36 kurang 1 35. Atau pakai rumus sama dengan count dari respon dikurang 1 ya. Jadi total itu menggunakan data aslinya, count respon ya.
kurang 1, ini koleksinya. Nah, kemudian sehingga kalau ke atas ini ya kita tinggal ganti respon tadi dengan apa? Dengan, nah ini kalau yang A ya utama 1, utama A, sorry, utama A gitu. B ya utama B. Jadi kaun utama A kurang 1, kaun utama B kurang 1, kaun utama C kurang 1. Kalau di sini itu yang khusus yang pengaruh utama ya. Nah, khusus yang interaksi, derajat bebas interaksi itu merupakan hasil kali dari derajat bebas masing-masing pengaruh utamanya. Jadi kalau ini AB ya A kali B, A-nya 2 derajat bebasnya, B-nya 1 ya 2 kali 1 ya. Demikian juga BC, ABC, termasuk yang tiga faktor. Itu hasil perkalian dari A, B, C. A kali B kali C. Ya. Itu derajat bebas. Oke? Derajat bebas Galat, itu sisanya. Sisa apa? Sisa dari derajat bebas total dikurangi derajat bebas komponen yang lain ini. Jadi 35 dikurang jumlah ini semua. Ya. Jadi sum dari 4 sampai S4 sampai S10. Ya. Oke. Nah, setelah itu jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat komponen dari total ini, ya, komponen dari total ini, ya, itu akan di breakdown, Y ini akan di breakdown, ya, komponennya ke dalam komponen-komponen A, B, C, AB, AC, BC, dan sebagainya. Sama aja ini, 35 derajat bebas ini di breakdown menjadi ini, komponen-komponennya. Jadi yang di sebelah kiri tadi, Y tadi, adalah total atau respon. Ya. Nah, itu derajat bebas. Kalau jumlah kuadrat ya dengan cara yang sama, komponen jumlah kuadrat ini di breakdown menjadi jumlah kuadrat sumber keragaman pembentuknya. Nah, bagaimana untuk total? Nah, untuk total, ini formulanya. Ya. Formulanya ya. Oke. Ini kurang panjang. Saya panjangin dulu. Tempatnya, maksudnya kurang panjang. Tempatnya ini saya taruh sini dulu. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, jadi sum square, ini formulanya ya. Sum square respon, ya. Jumlah kuadrat respon dikurangi jumlah dari respon yang dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data respon. Banyaknya data respon ini 36. Jumlah dari respon tadi 6535 sekian tadi. Ya. Nah, bagian belakang ini sering disebut dengan faktor koreksi. Faktor koreksi ya. Oke, nanti bisa lihat. Nah, bagaimana dengan jumlah kuadrat yang lain? Jumlah kuadrat yang lain ini kopikan aja dulu, kopikan ke atas begini. Ya, kopikan ke atas. Nah, kalau kita lihat apa yang beda dengan yang tadi. Ya, yang di sini, ya, pengurangnya itu sama, pengurangnya ya. Kita menggunakan faktor koreksi yang sama, sum respon dikuadratkan dibagi ini. Hanya saja di sini sum square-nya bukan respon, ya, tapi utama A. Utama A ya. Nah, utama A itu kita tahu pengaruh A itu ada tiga level. A1, A2, A3 ya. Sebetulnya ini bisa dibagi, oke, masing-masing data tadi kan dari 12 pengamatan. Sebetulnya bisa aja dibagi 12 itu bisa. Tetapi nanti akan susah kalau akan menjadi bingung kalau kita mau mengcopy, menganalogkan dengan sumber keragaman yang lain. Jumlah kuadratnya seperti apa. Nah, 12 itu sebetulnya count respon. Ya. Count respon ini 36. Dibagi count utama A. Count utama A kan 3. Jadi 36 bagi 3. 12 sama aja. Nah, jadi gunakanlah seperti ini. Tapi hati-hati ya, ini kurung buka kurung tutupnya di mana. Ya, kurung buka kurung tutupnya di mana. Jadi ini 36 dibagi 3, ini 12 gitu ya. Soalnya agar apa? Agar bisa dikopikan di bawahnya. Di bawahnya ini kan diganti yang utama A itu diganti menjadi utama B. Nah, ini bedanya di sini. Ya. Kalau tadi utama A di sini, sekarang utama B. Ya. Karena B itu hanya ada B1 dan B2, maka di sini sebetulnya pembaginya itu 18. Ya. 18 itu 36 bagi 2 kan gitu. Jadi ini supaya
apa namanya, bisa dikopikan untuk pengaruh utama BC ya dari A ini. Nah, oke. Demikian juga, oke, begitu ini pengaruh utama A, B, C selesai. Nah, mulai hati-hati ya, ini untuk jumlah kuadrat, itu formulanya agak lain. Nah, di sini, uh, perhatikan. Perhatikan dulu di sini. Nah, di sini sama. Sum square interaksi AB ya. Tadi kan utama A, utama B, utama C. Dibaginya count respon, dibagi count utama A, utama B, utama C ya. Nah, kalau interaksi AB, ini di sini interaksi AB, tetapi setelah dikurangi apa namanya faktor koreksi, juga harus dikurangi dengan pengaruh ini jumlah kuadrat dari A sendiri dan jumlah kuadrat dari B. Kalau di sini interaksinya AB. Ya. T4 ini jumlah kuadrat A, T5 jumlah kuadrat B. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau AC, ya jumlah kuadrat A dengan jumlah kuadrat C pengurangnya di sini. Itu. Jadi untuk interaksi AB, AC, BC caranya seperti itu. Nah, bagaimana dengan interaksi yang tiga ini? Dengan tiga ya, interaksi ABC. Nah, sama caranya. Caranya sama. Nah, hanya pengurangnya jauh lebih banyak ya. Pengurangannya jauh lebih banyak. Jadi sum square interaksi ABC dibagi count respon dibagi count ini ya. Hati-hati nih, kurung buka kurung tutupnya di mana ya. Setelah itu dikurangi faktor koreksi sama. Kemudian dikurangi nih. T4 ini pengaruh A, T5 pengaruh B, T6 pengaruh C, T7 pengaruh AB, T8 pengaruh AC, T9 pengaruh BC. Nah, jadi dikurangi itu. Kalau interaksinya 3 faktor. Kalau interaksi 4 faktor, ya sama dengan cara yang sama nanti. Oke. Nah, itu cara mencari jumlah kuadrat. Sedangkan jumlah kuadrat galatnya ini, ya sisanya. Jumlah kuadrat total ini dikurangi jumlah dari jumlah kuadrat di atasnya ini. Ya. Ini dengan cara pengurangan saja. Dengan cara pengurangan. Ini kalau pakai aljabar biasa. Ya. Oke, nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Nah, ini jumlah kuadrat. Atau nanti bisa diulangi di videonya ya. Kemudian, kolom berikutnya kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu jumlah kuadrat ini dibagi masing-masing derajat bebasnya. Jadi kalau ini untuk komponen A ini, ya jumlah kuadrat A dibagi derajat bebasnya. Yang B juga gitu ya. Ini ada formulanya, kuadrat tengah itu ya. Nah ini, oke. Nah, setelah ini khusus kita bahas masalah faktorial ABC dalam RAL ya. Bagaimana mengujinya? Ini kita gunakan statistik F hitung untuk pengujian hipotesis. Hipotesis yang diujinya bentar ya. Nah, ini caranya dulu. Masing-masing kuadrat tengah ini untuk sheet ini ya, jangan sheet yang lain, sedang ini ada caranya. Nanti kita lihat. Setiap kuadrat tengah itu dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Jadi misalnya 4596 itu dibagi 318. Ini kuadrat tengah galat ya. Kuadrat tengah galat itu tidak lain adalah sebagai nilai taksiran dari varian error percobaan. Ya. Oke, jadi nilainya 14. Nah, kemudian yang 165 nilainya 0,5 ini semua dibagi dengan bilangan yang sama yaitu ini. Makanya kalau kita lihat di sini saya kunci U11. U11 ini sebagai penyebutnya ya. Jadi sebagai pembaginya 318 ini. Oke. Nah, ini nilainya F-nya. Ya, nilai F hitungnya. Nanti bisa lihat rumusnya. Ya. Nah, kemudian nilai peluangnya. Nilai peluang ini didapat dari mana? Ya. Oke. 14,453 itu nilai peluangnya bisa dicari F-dist ya. Ini F-dist. Oke. Kurang lebar. Ya. Nah, di sini nilainya berapa? F4 ini.
14,453. Karena 14,453 itu sebagai hasil bagi dari ini kuadrat tengah A dengan kuadrat tengah Galat, di mana pembilangnya adalah kuadrat tengah A, itu memiliki derajat bebas 2, dan penyebutnya memiliki derajat bebas 18, ini, maka derajat bebasnya ini disebut nih, FD 14,453, di sini 2, di sini 18. Nah, karena ingin kita kopikan ke bawah, ya, supaya nilainya tidak lari sebagai derajat bebas penyebutnya ini, derajat bebas penyebutnya ini, selnya kita kunci, jadi $S, $11. Jadi tidak cukup dengan S11. Gitu. Kopikan ke bawah. Nah, oke, dapatlah nilainya ini. Nah, ini adalah, jadi kalau tiga baris pertama ini menguji pengaruh perlakuan A, B, C, A atau B atau C ini berpengaruh, jadi A itu A, B atau B atau C, pengaruhnya signifikan enggak terhadap respon. Jadi kalau A ini mengatakan hipotesis nolnya, pengaruh A1, A2, A3 itu sama aja. Atau A1, A2, A3 itu tidak berpengaruh terhadap respon. Ya. Itu H0-nya. H1-nya sedikitnya ada A yang tidak sama dengan, jadi A1 bisa jadi A1 dengan A2 berbeda. Bisa jadi dengan A1 dengan A3 yang berbeda. Atau A2, A3 yang berbeda. Atau ketiga-tiganya berbeda semua. Itu nanti di inference lanjut ya. Gitu. Ya, ini menyatakan kalau nilai di sini lebih kecil dari taraf nyata pengujian, biasanya taraf nyata pengujian itu 5% atau 1%. Jadi kalau di sini ini di bawah 1%, lebih kecil dari 1%, artinya ada taraf perlakuan dari A itu yang nggak sama. Nah, gitu ya. Kalau ini signifikan pada taraf 5%, karena ini 2,78%. Kalau 2,78% lebih kecil dari 5%. Artinya taraf nyata pengujian 5% dia signifikan. Tapi kalau 1% tidak. Jadi kalau nilai peluang di sini lebih kecil daripada taraf nyata pengujian, 5 atau 1%, maka H0 ditolak. Ya, kalau di sini H0-nya itu ya, ketiga taraf perlakuan A sama pengaruhnya. Di sini kedua pengaruh. Kalau ini cuma 2, B1 dan B2, begitu dia signifikan, ya sudah ngapain? Diuji apa yang mau dicari, cuma 2, ya kan? Tapi kalau 3, ya, C1, C2, C3, yang berbeda yang mana gitu. Apalagi interaksi. Nah, ini bicara lebih lanjut itu nanti dibahas dalam rancang percobaan. Nah, kita membahas masalah analisisnya sampai di sini saja, ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menggunakan, dengan data yang sama kita bisa menganalisisnya. Nah, kalau kita lihat data tadi ya, ada sedikit perbedaan di galatnya. Galatnya tadi berapa? 18, sekarang 17. Karena ada satu derajat bebas galat itu yang terdekomposisi menjadi galat dari pengaruh kelompok atau ulangan, ya. Nah, ini kan ada pengaruh ulangan yang model kedua. Model kedua ada pengaruh ulangannya, ya. Nah, dengan demikian kita harus mencari kelompok atau ulangan 1 itu totalnya berapa, ulangan 2 totalnya berapa. Nah, tentunya dengan cara yang sama mirip kita juga bisa mencari jumlah kuadrat dari ulangan, ya kan? Nih. Jadi tot kelompok. Nah, gitu ya. Tot kelompok. Nah, yang jelas 18 tadi terpisah menjadi komponen kelompok dan galat yang baru. Galat dalam rancangan acak kelompok lengkap. Oke, ini A-nya masih signifikan, walaupun hasilnya nilai peluangnya dan F hitungnya tentunya berbeda karena komponen dari galat ini berkurang. Ya, komponen dari galat itu berkurang setelah 5 sekian tadi dipisahkan menjadi jumlah kuadrat kelompok di sini, ini jadi sisa jumlah kuadrat galat yang baru ini. Ya.
Pembaginya juga berubah dari 18 jadi 17, ya, sehingga di sini nilai peluangnya tentu saja juga berubah. Ya. Nah, bagaimana dengan split plot AC, ABC? Nah, ini ya. Nah, dari di sini ada kelompok, ini sudah meniru dengan, jadi kalau di sini sudah sama nih. Ini kelompoknya sudah sama, yang jadi masalah itu ada sumber keragaman baru, yaitu galat peta utama di sini. Sekali lagi, gimana cara mencarinya? Tadi kan sudah saya bilang bahwa galat peta utama itu adalah interaksi antara kelompok dan A. Nah, makanya perlu dibikin lagi di sini cara mencari kelompok dan A, A itu seperti apa gitu ya hasilnya. Cara mana nih? Oke, kelompok dan A, atau ulangan dan A. Coba aja nanti di ini sendiri ya, dicari sendiri. Kalau kita lihat sini bisa aja nih ulangan faktor A, bisa dicari caranya. Nah, oke ya. Ini ada ulangan faktor A. Ulangan dan faktor A ini di mana tempatnya? Ini bisa diklik di sini. Atau kalau di Windows itu, kalau di Windows itu pakai F5, kalau salah. Pakai F5 untuk mencari array, nama array. Nah, oke. Oke. Nah, itu yang apa namanya menjadi berbeda dengan model sebelumnya, ada tambahan galat peta utama ini. Nah, ini derajat bebasnya 2. Ini diambilkan dari galat tadi. Yang tadinya galat model kedua tadi 17, ini jadi dikurang 2, jadi 15. Dan jumlah kuadratnya juga dipisahkan dengan galat peta utama ini jadi berkurang juga. Gitu ya. Galat anak petanya juga berkurang di sini. Ya. Nah, demikian juga kalau yang jadi peta utama adalah AB di sini ya. Kalau yang peta utamanya adalah kombinasi perlakuan AB, maka lihat komposisinya, jadi garis petanya ini 3233 ini ya. Derajat bebasnya dari 18 tadi dikurang 2 jadi 16. Jadi yang di sini antara A di sini dan apa namanya splitnya A dan splitnya BC agak sedikit harus hati-hati ya. Yang di sini itu split A plot BC ini galat anak petanya apa namanya menjadi 15. 17 dikurang 2, 15 ya. Kalau di sini menjadi 16 ya, menjadi 16. Oke. Hati-hati. Nah, kemudian yang terakhir dengan cara yang sama juga gitu. Dengan cara yang sama untuk model yang terakhir ini komponennya ya diikuti ya, ada kelompok A ini karena yang pertama kali ulangan itu kita split untuk A, ya, maka di sini ada galat peta utama. Ya. Kemudian di split lagi B, ya, baru C ditempatkan. Ini. Jadi dengan satu apa namanya kondisi bahwa ada penelitian dengan menggunakan 3 faktor A, B, C, ya, A, B, C, A-nya 3 taraf, ini bisa diganti tarafnya, bisa diganti, tapi analog ya. B-nya 2, C-nya 3, ada ulangannya, secara umum ini tarafnya bisa A kecil, ini B kecil, C kecil, ini R misalnya. Jadi secara umum RABC, banyaknya ulangan, banyaknya apa namanya unit percobaan yang harus tersedia. Nah, itu harus hati-hati. Bisa jadi salah satu dari 5 ini. Jadi tergantung bagaimana kombinasi perlakuan itu diacak dan dialokasikan ke unit-unit percobaan. Juga tergantung unit percobaannya, apakah mungkin secara keseluruhan, apakah kalau seperti itu kita menggunakan acak lengkap, atau kemungkinan itu terpisah dengan adanya grup-grup atau kelompok-kelompok atau blok-blok, apapun namanya ya. Atau yang masing-masing itu juga
berlaku atau bertindak sebagai ulangan. Nah, jadi gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi bisa-bisa misleading gitu ya. Nah, itu caranya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita kalau pakai Excel kan agak sulit dan lama juga ya, lama juga karena perlu tahapan-tahapan yang mungkin tidak mudah untuk dipelajari. Nah, bagaimana kalau dengan R? Oke, ini saya tampilkan R-nya, R Studio. Nah, oke ya. Dan ini teorinya berbeda dengan yang itu. Ini lebih ke pendekatan matriks. Ya. Dan ini, ini nanti ada kita bisa belajar 5 file ya. Sesuai masing-masing file sesuai dengan masing-masing model yang kita bangun tadi. Ini saya beri nama faktorial ABC CRD. CRD itu Completely Randomized Design, ini RAL. Ya, RAL. Nah, jadi A-nya 3 taraf, B-nya 2 taraf, C-nya 3 taraf, R-nya 2. Nah, oke, ini datanya dengan data yang sama. Ya, dengan data yang sama ya. Nah, kemudian di bawahnya, saya bercerita dulu nih, bawahnya. Ini sengaja saya bikin biar tahu tahapan demi tahapan. Ya. Tahapan demi tahapan bagaimana menganalisis sebelum membuat menjadi sebuah fungsi. Ya. Jadi ini adalah vektor A. Ya. Jadi A adalah matriks berukuran, ini ya matriks yang nilainya 1 berukuran A kali 1. Ini vektor. Ya. B kali 1, C kali 1, dan sebagainya. Ini R kali 1. IA, IB, IC ini matriks diagonal. Ya. Matriks diagonal. Diagonalnya semuanya nilainya 1. Ukurannya A kali A. Kalau B ya B kali B matriksnya. Ini C kali C. Jadi tergantung dari nilai ABC di sini. Ya. Jadi kalau kita jalankan misalnya, ini kita jalankan ya, A-nya 3, B-nya 2, C-nya 3, R-nya 2. Ini Y-nya. Ini Y-nya ya. Jadi kalau mau diketikkan di sini A-nya 3 ya, B-nya, C-nya, R-nya, ini Y. Nah, itu Y-nya. 36 data tadi ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor R, IA, IB, IC ya. Nah, kalau kita mau tahu VA itu seperti apa, oke VA itu, VA itu ini ya. 111 kan hanya 3, jadi vektor 1 berukuran 3 kali 1. VB 2 kali 1. VC 3 kali 1. VR 2 kali 1 ya. Kemudian IA matriks identitas berukuran 3 kali 3 karena hanya 3. IB identitas 2 kali 2. Oke. IC kalau mau dilihat 3 kali 3 ya. Nah, kemudian kita jalankan. Ini yang disebut dengan matriks. Ini kita kalau mau mencari matriks rancangan ya, matriks rancangan. Di sini ada X mu, XA, XB, XC, XAB, XAC. Ini sesuai dengan partisi dari sumber keragaman tadi. Nah, kita menggunakan apa yang disebut dengan Kronecker, perkalian Kronecker. Nah, jadi ini Kronecker fungsi dalam fungsi, karena Kronecker itu Kronecker VC misalnya. Jadi kalau saya tulis Kronecker VC di sini, Kronecker VC, VA dan VB misalnya, VA dan VB, apa itu hasilnya? Nah, gitu. Jadi masing-masing A-nya 3 kali 1, B-nya 2 kali 1. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kalau misalnya saya ganti ini. Ini bukan VB tapi IB. Nah, IB, ini Kronecker. Nah, jadi begini hasilnya. Nah, untuk membuat matriks rancangan, kita dipermudah misalnya untuk X mu. X mu kan 36 kali 1. 36 kali 1 itu ya running mu gini aja.
Jadi kalau ini kita ketik X, sorry, di bawah ya, di bawah sini, X mu. Nah ini vektor 36 kali 1. Dari mana? Ini 3 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, 2 kali 1. Dan 36 kali 1. Sedang XB, XA, XB, nah ini mulai hati-hati ini. Ini ada identitas di sini ya. Jadi untuk membuat matriks XA, jadi XA di sini, caranya seperti itu, matriks rancangannya. Nah, ya gitu ya. Nah, ini kalau pakai Excel lama sekali. Ya. Di sini ada 12 ulangan untuk A1, 12 ulangan untuk A2 yang tengah ini, 12 ulangan untuk A3 yang kolom ketiga gitu. Nah, kalau pakai R memang cepat. XB, nah XB untuk ulangannya B. Nah, gitu. Karena B-nya kan apa namanya 2. Tentunya ini berkaitan dengan pengamatan ke ya. Pengamatan 1 sampai 6 ini untuk B1. 6 berikutnya untuk B2, 6 berikutnya untuk B1 dan seterusnya, ini ganti-ganti terus ya. Dan seterusnya sampai ini ya. Ini semuanya namanya matriks rancangan. Matriks rancangan. Kalau dipelajari ini ada polanya. Jadi kalau ini AB, bagian A dan B-nya identitas ya. Kalau A saja ya bagian A saja, B saja ya B, ini XB ya B saja, XC C saja. Jadi kalau interaksi AB ya bagian A dan B-nya identitas. Kalau tiga-tiganya identitas kecuali ulangannya, gitu ya. Nah itu kalau makanya dalam matematik itu akan lebih mudah kalau kita mempelajari polanya. Oke. Nah jadi yang XX itu ini namanya matriks rancangannya. Nah berikutnya, ini bagian namanya matriks proyeksi. Perhatikan, matriks proyeksi itu punya bentuk umum. Bentuknya apa? X ya, ini kan embel-embel nama saja ini. X mu karena untuk rancangan mu, untuk konstanta ya. Jadi X kali X transpose X inverse ya, kali X transpose. Jadi T itu transpose. Ya, jadi ini bentuk umum dari yang pakai M ini. M itu matriks proyeksi ya, matriks proyeksi. Itu bentuk umumnya X kali X transpose X inverse X transpose. Nah, jadi seperti itu. Hanya di sini karena MU, ya di sini X mu. Di sini MAB, di sini XAB. Di sini MBC, XBC ya, gitu. Jadi kalau kita running misalnya, oke, MU itu apa misalnya? MU. Wow, materi kayak gini nih. Besar sekali nih matriksnya kan gitu kan. Nah, ini matriksnya saking besarnya, tapi karena tadi saking cepatnya jadi nggak kelihatan jadi ya. Oke. Ini omitted 9 rows, jadi 9 baris terakhir ini di omit. Bukan berarti nggak ada, di omit. Oke, jadi kalau kita kembali ke sini, oke, XA, MB, MC, semua di running ya, karena digunakan apa? Untuk mencari matriks proyeksi, tahapannya gitu, matriks proyeksi. Ya. Nah, oke, dalam model linear, jumlah kuadrat yang tadi dicari dengan rumus Excel yang panjang itu, kalau pakai R ini punya pola juga. Punya pola ya. Lihat di sini ya. Ini Y transpose ya. Untuk A, Y transpose. Jadi kalau A di sini MA dikurang MU ya. Ini kan faktor koreksi. Ya, ini bagian A-nya. Jadi Y transpose kali matriks MA dikurang MU kali Y. Ini bentuk kuadratik. Makanya disebut jumlah kuadrat sama square ya. Bentuk kuadratik. Jadi ini 1 kali berapa, ini berapa kali berapa, ini berapa kali 1, hasilnya 1 kali 1 ya. Tergantung ukurannya, tergantung datanya. Oke. Perhatikan. Untuk A, B, C sama bentuknya. Hanya MA, MB, MC dikurang MU. Ya. Ini adalah masing-masing M itu kan
materi proyeksi, ya. Pengurangnya ini karena faktor itu dikoreksi ya, MU sebenarnya. Oke. Sekarang interaksi MAB, AC, BC, yang interaksi dua dulu ya. Lihat bentuknya sama. Kalau AB ya di sini MAB dikurang MA dikurang MP ditambah MU. Ya. Sebetulnya ini kan MAB dikurang MU dikurang ini ya itu kan. Kalau AB. Jadi jadilah MAB dikurang MA dikurang MP plus menjadi plus MU ya. Yang AC, MAC dikurang MA dikurang MC plus. Yang BC juga begitu. Hati-hati yang ABC. Yang ABC tengah-tengahnya ini panjang. Karena komponennya juga banyak. Oke. Jadi, 3 dulu, MABC. Ya. Kemudian dikurang yang 2. MAB, MAC, MBC. Ya. Dikurang yang interaksi 2. Ini dua faktor, sorry. Kemudian ditambah yang satu faktor pengaruh utama nih, MA, MP, MC ya. Baru dikurang MU. Ya, bentuk tengahnya yang beda. Oke. Oke. Nah, untuk jumlah kuadrat total itu ini matrik identitas. Matrik identitas ya. Ukurannya berapa? Ukurannya A kali B kali C kali R. Ini N ya. Kalau tadi 32 itu 36. 36 ya. Jadi identitas 36 kali 36 dikurang MU. Karena total terkoreksi ya. Nah, sekarang ya. Kalau mau jujur ini bagian yang tengah ini yang MA, MU dan sebagainya itu kalau dijumlahin semua begitu, termasuk yang error ini jumlahnya harus sama dengan diagonal atau di sini identitas ini dikurang MU. Nah, itu tidak lain adalah yang bagian error itu ini identitas N kali N atau A kali B kali C kali R, RABC dikurang MABC. Ya. Sehingga kalau ini dijumlah ini saling menyediakan sehingga hasilnya di sini tinggal matrik identitas RABC dikurang MU. Itu ya. Jadi kalau ini oke kita. Jadi ini bentuk kuadratik, semua kuadratik bentuknya. Kalau kita running sekarang ya. Semua sekali lagi ya pelajari bahwa itu punya pola. Nah, punya pola. Oke. Nah, sekarang ini sudah sampai menghitung jumlah kuadrat, sum square. Nah, ini kuadrat tengah, mean square. Kuadrat tengah itu jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Jadi kalau A, MSA, ini tadi SSA sudah dihitung. Ya. Jumlah kuadrat A sudah dihitung. Dibagi derajat bebas. Dan ternyata derajat bebas itu adalah, ya, jadi itu adalah trace, jumlah diagonal dari apa yang dipakai untuk mencari jumlah kuadrat ini. Trace dari MA dikurang MU. Yang B trace dikurang ini, itu derajat bebas. Ya. Jadi trace ini merupakan derajat bebas. Jadi jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Gitu ya. Ini untuk A, untuk B, untuk C sama ya. Ini MA, MB, MC bentuknya sama. MAB, MAC untuk interaksi juga sekali lagi gunakan apa yang dipakai di sini. Ini untuk MAB, MAC itu sebagai pembagi kalau kita cari trace-nya. Trace itu jumlah diagonal utama ya, jumlah diagonal utama. Nah, itu menghasilkan apa yang disebut dengan kuadrat-kuadrat tengah. Ya. Sedangkan round ini hanya ini pembulatan. Pembulatan hasil ini dibagi ini kalau kita menggunakan 3 digit di belakang koma, gitu ya. Ini cuma format. Jadi yang penting itu operasi ini. Oke? Nah, sekarang sebagaimana yang saya berikan contoh di Excel tadi, itu UGF-nya itu kan masing-masing kuadrat tengah dibagi kuadrat tengah galat. Galat itu error ini, R semua,
makanya di sini dibagi dengan error semua, ya. Untuk rancangan pertama loh ya, rancangan pertama. Jadi ini adalah cara mencari nilai F, dan ini bagaimana kita meringkasnya. Bagaimana kita meringkasnya. Kita inginkan nanti R itu row ya. Jadi nanti kita mau menyusun A, B, C, D ke bawah ini. A, B, C, D, dan seterusnya ini ke bawah. Karena ini R bind. Ya. Kemudian di sini column bind. Jadi kita sambung berdasarkan kolom. Jadi source itu sumber, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, F. Ya. Kemudian ada SS1. SS1 itu yang kita tuliskan ke bawah menurut baris itu SS ini. MS1 di belah kanannya, nanti kan kita tulis gitu ya. Ini R bind dulu ya. DB1 itu R bind dari derajat bebas. F1 ini. Nah, kemudian kalau kita tulis menjadi sebuah format seperti tampilan di Excel tadi, kita tuliskan seperti ini. C bind source, ini kan apa namanya? Kolom-kolom begini ya. Oke, baris-baris begini. Nah, jadi kalau kita running, nanti bisa dipelajari. Ini kita running begini, hasil akhirnya kita panggil namanya faktorial ABC CRD. Nah, gini ya. Nah, ini muncul sama seperti yang tadi. Sama seperti yang ada di Excel tadi. Ya, cuman ini belum saya tambahi bagaimana mencari apa namanya peluangnya. Ini belum ada. Tinggal dicari 1 dikurang PF dari nilai ini. Nanti bisa dicari. Nah, itu ya. Ini yang faktorial ABC rancangannya acak lengkap. Ya. Yang di sini, nanti saya kirim semua ini. Ini faktorial ABC rancangannya acak kelompok. Ya. Oke. Saya tidak akan berjalan satu-satu, tapi yang jelas tentunya ada beda di sini. Ada beda tambahan misalnya. Tambahan dalam menentukan ini ada FR-nya. R atau replication atau ulangan atau apa ya. Nah, jadi kalau ini di running misalnya running keseluruhan itu pakai apa nih? Soalnya biasanya saya running satu persatu. Oke, running satu-satu aja ya. Oke, di running satu-satu. Nah, hasilnya sama seperti yang apa namanya diperoleh kalau kita menggunakan Excel tadi, hanya tampilannya beda. Ini menggunakan R. Oke. Selagi nggak ada error, nah ini ada kalau menemukan format, ini ada tambahan blok ya, ada tambahan blok. Tadi nggak ada. Kalau menemukan format seperti ini, kalau mau ditampilkan, ini adalah derajat bebas dari ABC. Derajat bebas dari ABC itu ya nggak apa lah, ini kalau mau dibuat 4 saja, tinggal dibagi saja, dibagi dengan 4 gitu ya. Bagi 4. ABC itu ini ya. Nah, di sini tinggal tambahkan saja, diedit di sini. Caranya persen bagi persen 1, gitu ya. Nah, terus di running dari sini aja, dan dari sini, ya. Untuk menghasilkan, biar enggak, nah ini udah 4 ya, buat bilangan bulat. Ini R faktorial ABC RCBD, kalau tadi CRD ya, RCBD. Beda ya. Oke, ini saya, nanti kita save, yang split plot juga dengan cara yang sama, nanti bisa lihat hasilnya, perbedaannya di mana ya. Demikian juga ini split plot dengan perlakuan A yang ada di peta utama, ini perlakuan AB yang ada di peta utama, dan ini split plotnya ya. Oke, nanti ada bisa di apa namanya pelajari lebih detail ya.